Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo tahlil. Kita kembali lagi di channel Kang Tahlil. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan bab i'rab. Kan tapi sebelum kita bahas, kita intro dulu. Oke? Oke, kita akan mulai membahas tentang babul i'rab, akan tapi sebelum kita bahas, alangkah lebih baiknya kalau kita tulis terlebih dahulu di papan. Baik, sebentar. Baik, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdzan au taqdiron. Pengertiannya atau terjemahnya, i'rab adalah perubahan akhir kalimat dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk terhadap kalimat tersebut. Perubahan tersebut secara lafziyah atau secara kira-kira. Terjemahnya seperti itu. Untuk penjelasannya akan saya mulai pelan-pelan saja. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Kita batasi sampai sini. Kita berikan sekalian contohnya agar mudah dipahami. Ja'a Zaidun. Dorobtu Zaidan. Marartu Zaidin. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat atau perubahan pada akhir lafaz. Kita berikan saja contohnya ada 3 ini. Ja'a Zaidun. Nyamuknya banyak sekali. Ja'a Zaidun, dorobtu Zaidan, marartu bi Zaidin. Yang dimaksud perubahan akhir kalimat adalah kalimat Zaidun. Ini pada posisi contoh ini adalah yang dimaksud adalah lafaz Zaidunnya. Bisa jadi lafaz tersebut Zaidun atau Zaidan atau bisa juga Zaidin. Perubahan akhir kalimat. Nah, bisa rubah-rubah ini yang dimaksud i'rab. Perubahan akhir kalimat ini yang dimaksud i'rab. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Kenapa seperti itu? Li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha, dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk terhadap kalimat tersebut. Lafaz zaidun bisa dun, bisa zaidan, bisa zaidin. Dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk terhadap lafaz zaid atau berbeda-bedanya kalimat atau lafaz yang mendahului lafaz zaid ini. Ini ada ja'a zaidun. Zaidun dibaca dhammah karena posisinya sebagai fa'il. Karena depannya ada amil berupa fi'il, di mana fi'il harus ada fa'il. Di mana fa'il kedudukannya i'rabnya adalah rofa. Dan ketika rofa bertempat pada isim mufrad, maka ditandai dengan dhammah. Gitu. Lumayan ribet bagi pemula. Yang pertama. Yang kedua, darabtu Zaidan. Kenapa dibaca dan? Karena di sini ada fa'il lah. Tadi katanya fa'il butuh sini ada fi'il katanya butuh fa'il. Fa'il katanya rofa. Sekarang rofa harusnya doma. Kenapa ini fathah? Ada lagi. Di sini ada fi'il, di mana fi'ilnya membutuhkan fa'il dan juga maf'ul. Dia butuh subjek dan objek, di mana maf'ul dibaca nasab. Nasab ketika isim mufrad ditandai dengan fathah. Makanya dia dibaca Zaidan. Yang ketiga, marartu bi Zaidin.
Kok nggak dun, kok nggak dan, tapi din? Karena di sini sudah jelas dia didahului oleh huruf khofat atau huruf jer. Tidak boleh bizaidun atau bizaidan, dia harus bizaidin. Tuh, karena ketika khofat atau ketika jer, isim mufrad harus ditandai dengan kasroh. Seperti itu penjelasannya. Nah, era perubahan dari akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk, baik secara lafat atau secara kira-kira saja. Kalau 1, 2, 3 contoh yang sudah disebutkan adalah contoh secara lafziyah. Kenapa? Karena secara lafat dia ada perubahan. Ada yang doma, ada yang fathah, ada yang kasroh. Bagaimana kalau contohnya secara takdiron? Jika contohnya secara takdiron, maka contohnya beda lagi. Ja'al Mustafa. Ja'al Mustafa. Darabtul Mustafa. Marartu bil Mustafa. Dia sebagai fa'il tetap fa, sebagai maf'ul dia tetap fa, sebagai jar majrur dia tetap fa. Seperti tidak ada perubahan sama sekali. Karena perubahannya hanya secara kira-kira. Kenapa? Karena lafadz al-Mustafa ini adalah jenis dari isim maksur, di mana isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif layyinah. Itu ya. Penjelasannya di mana? Penjelasannya ada di kitab Iqlal atau kitab Sorof. Nanti ada tersendiri. Hal ini contoh dari lafadz yang i'rabnya hanya secara takdiron, secara kira-kira, bukan secara lafzon. Oke. Contohnya hanya ada 3. Ja'a Zaidun, darabtu Zaidan, marartu bi Zaidin. Kenapa contohnya nama yang disebutkan Zaid? Ya enggak tahu juga ya. Atau guyonannya seperti itu enggak tahu juga. Karena dari dulu yang disebutkan sebagai contoh yang paling mudah disebutkan itu Zaid. Kalau enggak Zaid, Amar, nomor 2 Amar. Itu yang ketiga pasti biasanya Bakar. Jadi Zaid, Umar, Bakar. Zaid, Umar, Bakar. 3 contoh nama itu tidak bisa dipisahkan sepertinya dari dulu. Sampai sekarang masih. Ya, ya Zaitun nomor 1. Kalau Zaitun sudah terpakai, Doroba Zaitun. Yang kedua ya Amar. Amrun. Pasti begitu. Tidak tahu itu kenapa. Atau memang dari sana seperti itu saya juga tidak tahu. Atau untuk memudahkan aja atau enggak. Belum sampai ketemu sejarahnya kenapa. Oke, baik. Untuk era penjelasannya saya kira cukup sampai di sini dulu karena sudah bebarengan dengan azan. Jika teman-teman bolo-bolo suka dengan konten ini, silahkan like video saya. Kalau ada yang kurang sepaham, kurang sependapat, mungkin bisa berdiskusi di kolom komentar. Karena apa yang kita dapat itu biasanya tidak sama, apalagi ada yang tidak sama, silahkan revisi. Silahkan kita diskusi bersama-sama. Atau mungkin menurut Anda ini menarik, silahkan di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa pastinya yang baru menonton video ini, baru menonton channel saya, tolong di-subscribe. Tolong sekali di-subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten seperti ini. Baik, terima kasih bolo-bolo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nonton video Kang Tahlil. Kang Tahlil nggak bosan buat ngingetin, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel Kang Tahlil. Agar Kang Tahlil tambah semangat ngontennya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.